Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan cara menggunakan aplikasi Stream Library. Yang beranggota Anissa Nur Asana, yang kedua Dianda Nurfia Saktikia, yang ketiga yaitu Jabin Mabusa, yang keempat Manziratul Masuda, yang kelima Saida Nafiza Sakir. Di sini saya akan kasih tahu cara login aplikasi Stream Library. Yang pertama kalian buka XWP, habis itu kalian kalian tekan start, my scroll, kalian tekan start, baru kalian buka Google atau Firefox, kalian tekan, baru kalian ketik lokal push /07. Untuk selanjutnya kalian tekan member area, kalian di sini member ID-nya, sini saya tekan admin, passwordnya juga, baru kalian login. Inilah tampilan login Stream Library. Saya di sini saya cuma menampilkan cara loginnya, nanti selanjutnya akan dijelaskan tahap berikutnya kepada teman saya. Saya Manziratul Masuda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Stream 9 bulian. Yang pertama, bibliografi. Submenu yang pertama yaitu bibliografi list atau daftar bibliografi. Yang kedua, tambah bibliografi. Ini tampilan untuk menambahkan data bibliografi. Selanjutnya, data bibliografi yang telah ditambahkan itu akan tersimpan di daftar bibliografi. Selanjutnya ada submenu item. Di dalamnya terdapat item list dan checkout item atau daftar eksemplar keluar, yaitu daftar eksemplar yang dipinjam oleh pemustaka. Selanjutnya salin katalog. Yang pertama ada Mart, terus Z3 950, yang kedua ada Z3 950, dan yang kedua ada layanan P2P. Layanan P2P itu merupakan salin katalog antar SLIM. Terus submenu selanjutnya ada tools atau peralatan, meliputi label printing atau pencetakan label. Ini terdapat pada bagian punggung buku. Selanjutnya item barcode printing, itu cetak barcode eksemplar. Terus ekspor Mart, yaitu ekspor untuk kepentingan impor nanti di SLIM lain atau untuk membackup. Terus impor data Mart, terus katalog printing, mencetak katalog, terus ekspor data, ini impor data, terus ini ekspor eksemplar, dan yang terakhir impor eksemplar. Setelah fitur bibliografi, sekarang ke fitur sirkulasi. Yang pertama ada submenu start transaction atau mulai transaksi. Ini yang pertama isi ID anggota terlebih dahulu. Setelah itu kalau sudah langsung di start transaction. Submenu yang kedua ada pengembalian kilat. Pada pengembalian kilat ini terdapat beberapa resiko yang harus ditanggung. Submenu yang ketiga yaitu aturan peminjaman. Aturan peminjaman sendiri itu mempengaruhi transaksi peminjaman. Terus yang keempat ada sejarah peminjaman, yaitu data histori peminjaman pemustaka.
Yang kelima ada daftar keterlambatan. Daftar keterlambatan merupakan data koleksi yang terlambat dikembalikan. Terus yang terakhir ada reservasi. Reservasi merupakan data koleksi yang sedang di-booking. Terus untuk mengembalikan koleksi sendiri ada dua cara, yaitu pengembalian kilat dan cara normal. Pengembalian kilat itu melalui email, terus kalau cara normal itu melalui start transaction, terus masukkan ID, terus pinjaman saat ini, terus pilih menu kembali atau perpanjangan. Setelah itu selesai. Terus yang ketiga ada membership atau keanggotaan. Menu membership ini yang pertama ada submenu view member list atau lihat daftar anggota. Yang kedua ada add new member, tambah anggota. Tambah anggota ini gini tampilannya. Terus setelah mengisi data-data ini bisa dilihat di view member list di sini. Ini saya sudah mengisi tadi. Setelah itu tipe keanggotaan atau member type. Ini sudah ada tipe standarnya. Terus jika ingin menambahkan tipe lagi itu bisa di sini di submenu add new member. Setelah itu peralatan. Yang pertama kartu anggota. Kartu anggota ini fungsinya untuk mencetak kartu yang sudah ditambah. Selanjutnya ekspor data. Ekspor data ini mengeluarkan data menggunakan format CSV. Dan yang terakhir import data. Import data merupakan mengisi data anggota ke sistem dengan format CSV dengan jumlah data ribuan. Setelah menu membership itu ada menu master file. Menu master file ini mempengaruhi beberapa bagian dari menu-menu operasional yang digunakan pada Slim 9 pilihan. Submenu pada master file itu yang pertama ada authority files. Authority files itu terdiri dari JMD. JMD merupakan format fisik dokumen bawaan Slim. Terus JMD itu berpengaruhnya terhadap bibliografi. Setelah JMD ada tipe isi. Tipe isi ini berpengaruh terhadap bibliografi juga. Setelah itu tipe media. Tipe media berpengaruh terhadap bibliografi. Tipe pembawa. Tipe pembawa juga berpengaruh terhadap bibliografi. Terus publisher atau penerbit. Penerbit juga berpengaruh terhadap bibliografi. Setelah itu supplier atau agen. Agen juga berpengaruh terhadap bibliografi. Terus author atau pengarang itu juga berpengaruh terhadap bibliografi. Subjek berpengaruh terhadap bibliografi. Dan lokasi. Lokasi ini berpengaruhnya terhadap eksemplar. Setelah authority files itu ada lookup files atau daftar referensi. Yang pertama pledge atau tempat. Ini meliputi tempat terbit, berpengaruhnya juga terhadap bibliografi. Setelah itu item status atau status eksemplar, berpengaruhnya terhadap eksemplar. Ini untuk menandai status eksemplar. Terus tipe koleksi
Ini merupakan jenis-jenis koleksi, yaitu koleksi fiksi, koleksi referensi, koleksi textbook. Tipe koleksi ini berpengaruhnya terhadap bibliografi. Terus bahasa dokumen berpengaruhnya terhadap bibliografi. Ini bahasa bawaannya itu ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk menambahkan bahasa, tinggal klik add new language. Setelah itu label berpengaruh terhadap bibliografi juga. Terus frekuensi atau kala terbit. Ini meliputi terbitan berkala, bisa ditambahkan atau diperbaiki. Jika ingin menambahkan, tinggal klik add new frekuensi. Jika ingin memperbaiki, bisa klik tombol ini. Setelah itu submenu tools atau peralatan. Yang pertama ada cataloging servers, yaitu berguna untuk menambahkan alamat kopi katalog server baru. Submenu ini bisa memudahkan entry data pustakawan. Setelah itu pola kode eksemplar berpengaruh terhadap eksemplar. Terus Orphanet Author, ini bahasa Indonesianya data pengarang mubazir atau data pengarang yang tidak digunakan. Orphanet Subject, ini data subjek mubazir. Orphanet Publisher, data penerbit mubazir. Orphanet Pledge, data tempat terbit mubazir. Setelah menu master file, itu ada menu stock take atau inventarisasi. Sebelum proses inventarisasi dilakukan, itu terdapat dua submenu, yaitu stock take history dan inisialisasi. Stock take history atau rekaman inventarisasi itu berisi data-data kegiatan inventarisasi. Untuk memulai inventarisasi, maka harus dimulai dari inisialisasi terlebih dahulu. Di inisialisasi ini kita membackup data supaya dapat meminimalisir permasalahan yang akan terjadi nantinya. Terus setelah di inisialisasi, itu submenunya akan bertambah menjadi rekaman inventarisasi aktif, yaitu proses inventarisasi, laporan inventarisasi, terus eksemplar hilang saat ini, catatan inventarisasi, resinkronisasi, yaitu jika sudah melakukan inventarisasi maka diresinkronisasi. Terus ada unggah daftar, dan yang terakhir ada selesaikan inventarisasi. Sekarang kita akan membahas tentang menu sistem. Di sini terdapat pengaturan sistem sampai dengan salinan pangkalan data. Di pengaturan sistem ada nama perpustakaan, lalu ada nama tambahan perpustakaan. Ini ada gambar logo dari perpustakaan yang kita kelola, lalu bahasa aplikasi baku, bahasa yang kita gunakan. Selanjutnya ada jumlah koleksi yang ditampilkan, hasil pencarian ombak. Lalu tampilan judul terpilih di laman ombak. Lalu ada pengembalian kilat. Selanjutnya ada cetak bukti sirkulasi, perubahan manual tanggal peminjaman dan jatuh tempo. Selanjutnya ada mengabaikan batas pinjam.
Selanjutnya ada bagian perhitungan denda kalau libur. Selanjutnya ada detail XML objek dan hasil XML objek. Ini aktifkan pemeriksaan ejaan. Izinkan pengunduhan berkas. Sesi masuk berakhir. Selanjutnya penyediaan barcode. Konfigurasi penghitung pengunjung dengan IP. Selanjutnya ada pembatasan akses penghitung pengunjung. Maksimal waktu kunjungan dalam menit. Selanjutnya lingkungan sistem. Berisi tentang penjelasan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menginstal Slim 9 Boolean. Lalu pengaturan UCS berfungsi ketika kita mau bergabung dengan katalog bersama. Lalu tema. Terdapat template publik. Lalu ada template admin yang kita gunakan sekarang. Selanjutnya plugin. Dapat bibliografi berisi tentang daftar catatan gitu ya. Lalu ada ruas penyunting, ruas tambahan. Ini kita bisa tambah ruas baru. Setelah itu ada konten yang berisi menu-menu tampilan yang ada di Slim. Ada indeks bibliografi. Ini sangat dibutuhkan jika di antara data bibliografi dengan data di objek terjadi selisih. Kita bisa menulis ulang indeksnya di sini. Lalu modul. Modul itu adalah menu yang di atas sini. Kelompok pengguna. Kita bisa mengelompokkan pengguna yang menggunakan sistem. Setelah itu ada pustakawan dan pengguna sistem. Pustakawan dan pengguna sistem ini bisa kita masukkan nama masuk pengguna, lalu nama asli, tipe keanggotaan. Kalau jadi pustakawan, kita pilih pustakawan, terus isi ini kita sesuaikan konfigurasi. Itu ya. Setelah itu pengaturan pemintas. Di pengaturan pemintas ini berisi tentang pengaturan yang tampil di beranda. Ada daftar bibliografi, sirkulasi, komplar, salin katalog dan lainnya lah. Lalu ada setelan hari libur. Ini untuk mengatur agar denda tidak dihitung pada hari libur. Selanjutnya ada pembuat barcode. Digunakan untuk menyisir barcode yang rusak pada suatu koleksi. Kita bisa tulis ulang di sini. Selanjutnya ada catatan sistem. Di catatan sistem, catatan kegiatan seperti penambahan buku atau pengeluaran. Dan yang terakhir adalah salinan pangkalan data. Berfungsi untuk backup database. Ya, seperti ini contohnya. Sebaiknya kita salin di media lain agar jika laptopnya
rusak atau gimana, kita masih punya data-datanya. Lalu di menu selanjutnya ada menu pelaporan. Di sini ada statistik koleksi, mulai dari judul keseluruhan dengan eksemplar dan salin keseluruhan, eksemplar dipinjam keseluruhan, eksemplar keseluruhan dalam koleksi, total judul menurut media, JMD, total eksemplar menurut jenis koleksinya, terus ada 10 judul terpopuler. Biasanya ini yang sering dipinjam. Ini ada laporan peminjaman. Kita bisa melihat total buku yang dipinjam, total judul menurut media, JMD, total eksemplar menurut jenis koleksi, total transaksi peminjaman, lalu rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam sehari, anggota yang meminjam, ada berapa atau siapa anggota yang belum pernah meminjam, total peminjaman terlambat ada berapa, itu disebutkan semua, ada catatannya. Lalu ada laporan anggota. Ini total anggota yang terdaftar ada berapa, total anggota yang aktif, biasanya itu yang sering meminjam buku. Ini jumlah anggota menurut jenis keanggotaannya, total keanggotaan yang kadaluarsa, 10 anggota paling aktif, itu 10 orang yang paling sering meminjam. Laporan lain. Di laporan lain ini ada rekapitulasi, berisi tentang klasifikasi bahan pustaka, ada judul bukunya dan jumlah eksemplar di setiap bahan pustaka. Lalu ada daftar judul. Selanjutnya daftar judul eksemplar. Statistik penggunaan koleksi. Peminjaman berdasarkan klasifikasi. Lalu ada daftar anggota. Daftar peminjaman anggota. Sejarah peminjaman. Peringatan jatuh tempo. Setiap buku yang dipinjam akan memiliki waktu jatuh tempo untuk pengembaliannya. Lalu daftar keterlambatan. Di sini ada aktivitas staff. Lalu statistik pengunjung. Ini ada statistik pengunjung berdasarkan hari. Terus daftar pengunjung. Lalu ada laporan denda. Lalu daftar denda anggota. Laporan perolehan. Ini untuk laporan perolehan koleksi. Dan yang terakhir laporan lampiran. Tentang buku-buku yang terbit setiap tahun atau bulan, pokoknya berseri di periode tertentu gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya, Anissa Nurhasana, akan menjelaskan cara memasukkan buku ke dalam objek atau ke
dalam SIM 9 Boolean ini. Nah, sebelum itu, silahkan login terlebih dahulu. Setelah login, akan muncul tampilan seperti pada layar, kemudian pilih bibliografi. Di dalam bibliografi ini, silahkan tambah bibliografi baru. Kemudian di sini kita masukkan judul dari buku yang akan kita masukkan. Di sini saya akan mengentry judul buku dan kemudian pengarang, kita tambah pengarang, kita masukkan nama pengarang dari buku tersebut. Di sini nama pengarangnya Stephanie Zen. Kemudian pilih sisipkan dalam bibliografi. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian kita masukkan edisi. Di sini edisi dalam buku ini. Di edisi ini kita bisa lihat di profil bukunya, buku Dirdiland ini, edisi pertama, cetakan kedua, kemudian di GMD kita pilih teks. Di tipe isi ini kita juga pilih teks. Kemudian di kala terbit ini biasanya ada yang 1 tahun sekali atau 3 tahun sekali bisa diisikan. Kemudian di ISBN ini kita masukkan buku Dirdilandnya, ISBN-nya seperti itu. Kemudian penerbit ini kita masukkan penerbit dari buku Dirdiland, penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama. Kemudian tahun terbit ini, tahun terbit bukunya yaitu 2008. Tempat terbitnya di Jakarta. Kemudian setelah Jakarta kita pilih klasifikasi. Nah, klasifikasi ini kita menyesuaikan dengan klasifikasi di perpustakaan. Ingin nomor yang berapa? Di sini saya menggunakan nomor 222. Nah, nanti nomor klasifikasi ini otomatis langsung ke nomor panggil. Kemudian tambah subjek. Subjek ini untuk memudahkan kita mencari judul bukunya. Jadi kita tulis judul bukunya Dirdiland atau terserah kalian yang memudahkan kalian. Kita close. Kemudian di bahasa kita pilih bahasa Indonesia. Lalu di gambar sampul ini, jika ada gambar sampul bisa dimasukkan di sini. Kemudian kita simpan. Setelah tersimpan, buku yang sudah kita masukkan sudah tersimpan di dalam bibliografi ini atau di dalam opac ini. Cara untuk mencari data buku yang sudah kita simpan atau sudah kita masukkan akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Nafisa Syakir. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari buku yang telah di-entry oleh teman saya sebelumnya, yaitu Anissa Nur ke perpustakaan kami melalui opac. Nah, di sini sudah terlihat
bahwa perpustakaan kami telah memiliki 2 jumlah koleksi, yaitu Unforgettable Sunset dan bagaimana caranya kita mencari lewat opak? Nah, sebelum kita mencarinya lewat opak, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur tampilan opak perpustakaan. Di sini kita bisa pilih sistem. Jadi pertama kita pilih sistem, lalu kita pilih tema. Nah, dari keempat tema ini kita dapat memilih salah satu. Tetapi di sini untuk perpustakaan kelompok kami pilih yang pertama saja, soalnya sederhana. Jadi kita bisa langsung pilih simpan pengaturan, lalu oke. Nah, jika sudah, maka sudah otomatis terbentuk seperti tema yang telah kita pilih. Lalu bagaimana cara membukanya? Di sini pertama kita buka browser baru untuk membuka opak. Jadi kita bisa membukanya lewat Mozilla Firefox atau Google Chrome. Tapi di sini saya menciptakannya lewat Google Chrome, tetapi caranya sama. Jadi langsung saja kita ketik garis miring nama perpustakaan yang akan kita tuju. Nah, di sini saya tulis nama perpustakaan kelompok kami. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk katalog online perpustakaan kelompok kami. Lalu bagaimana cara mencari bukunya? Jadi misalnya, saya sebagai pengguna mau mencari buku yang ada di perpustakaan kami yang berjudul Unforgettable Sunset yang ditulis oleh Indah Hanoko. Yang pertama ini, Unforgettable Sunset. Nah, dapat mencari buku yang akan kita cari lewat tentu saja pertama judul buku, lalu informasi yang terkait dengan buku yang akan kita cari. Misalnya, nama pengarang, tahun terbit, atau nomor panggil, atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan contohkan cara sederhana, yaitu dengan judul buku yang akan kita cari. Judul buku yang akan kita cari tadi adalah Unforgettable Sunset. Jadi kita tulis saja judulnya Unforgettable Sunset. Langsung kita ketik pencarian. Nah, sudah muncul buku yang kita cari, yaitu Unforgettable Sunset. Bagaimana jika kita mencarinya lewat informasi yang berkaitan dengan buku? Di sini saya akan mencontohkan dengan cara nama pengarang. Di sini tertulis jika buku Unforgettable Sunset ditulis oleh Indah Hanoko. Jadi kita tulis saja nama pengarangnya, Indah Hanoko. Jadi jika kita tulis nama pengarang, yang akan keluar adalah buku-buku yang ditulis oleh Indah Hanoko ini, oleh pengarang yang kita tulis. Kita ketik pencarian. Jadi di sini kita tulis nama pengarangnya, yaitu Indah Hanoko. Nah, di sini langsung keluar, yaitu Unforgettable Sunset yang kita cari tadi. Jadi sekian penjelasan dari saya dan kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kesalahan ucapan atau penjelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.